Kembali lagi ke podcast sekolah. Kali ini bintang tamunya jauh, Bu. Ini adalah pemain sinetron Ikatan Cinta, Andin, tahu? Ah, iya. Halo, Mbak Andin. Ada waktu nggak untuk Iya, podcast? Mas Arya Saloka. Aduh, saya bukan Arya Saloka, Arya Solokan. Kenapa ini? Kenapa? Nah, saya mau tanya-tanya nih, Bu Andin tuh asli orang mana, Bu? Sulawesi, Bugis. Sulawesi Bugis ya. Nah, saya itu masih minim, Bu, pemahaman tentang Bugis dan Sulawesi. Sebenarnya boleh jujur nggak, Bang? Iya. Saya juga. Waduh, ini kacau nih. Orang sananya tidak paham dengan budayanya. Ya, kenapa? Kenapa orang Bugis? Ada apa Nah, dengan orang yang Bugis? beredar di media sosial kan kalau orang Bugis itu salah satunya kalau mau nikahi orang Bugis itu ada uang panai. Uang panai. Uang panai kan? Nah, itu gimana maksudnya? Saya nggak tahu nih, jujur masih Ya masih kosong. mahar. Enggak maksud gimana? Mahar. Ya Mahar. sama kayak ini. Soalnya Kayak... kan di Sunda nggak ada, Bu. Oh iya? Iya, nggak ada di Sunda Kalau di tuh nggak. Sunda gimana? Di Sunda ya kalau mau nikah aja. Hari ini niat, besok jadi nikah. Nggak ada maharnya? Nggak ada. Di kantor KUA. Oh Jadi, iya? atau di rumah tetangga lah bisa. Masa sih? Iya, nggak ada uang panai. Jawa ada kan? Kalau di Iya. Sulawesi juga gitu sebenarnya. Sulawesi setahu saya ya, Bugis itu nggak mematok apa ya, nggak dulu nggak seperti yang kayak sekarang yang viral-viral sekarang itu. dipatok jadi. Mungkin karena banyak ini ya kali ya, banyak yang viral itu, jadi itu dijadiin patokan. Nah, ditambah mungkin contohnya gini, kakak kita uang panainya 100. Ya. Nah, ketika punya adik perempuan itu harus melebihi kakaknya atau setidaknya standarnya sekakaknya. Ya. Nah, mungkin banyak yang seperti itu, tapi ada juga sih yang enggak. Nah, ibu kan masih lajang ya. Nah, ibu sendiri matok panai enggak? Kalau saya sendiri enggak. Tapi kalau di keluarga saya enggak tahu. Saya belum pernah. Tapi menurut ibu, prediksi ibu di keluarga ibu nanti menerapkan panai enggak? Iya, ada. Pasti ada. Cuma sepengalaman saya lihat sepupu saya nikah kemarin itu. Berapa panainya? Enggak usah disebut. Iya. Disepil aja gak apa-apa. Enggak usah. Iya, emang matok ya 100. Tapi itu nego, masih bisa nego. Dari pihak perempuan itu matoknya 100. Terus kalau kesanggupan laki-laki segitu ya, kalau kalau udah perhitungan kayak gimana, pokoknya standarnya itu 100 lah ya. Enggak, 100 tinggi sebenarnya. Standarnya itu 70-an. 70-an. Makanya kemarin pas sepupu saya nikah itu ya itu nego udah berunding lah, udah ada kayak gambarannya apa aja dalam acaranya, itu kan adat juga kan. Iya. Itu ya pantesan, turun Bu. adat Iya. sebenarnya. Ya, berarti di sana udah umum ya pakai payung itu minimal 70 juta ya. Iya, pantesan di daerah Bugis tuh di Makassar itu banyak, Bu, banyak kayak bank itu Pegadaian apa, kok banyak, ternyata mungkin ke sana ya arahnya. Banyak orang yang minjem, nggak punya modal minjem ke sana, kok banyak bank swasta juga. Salah satunya itu ya. Iya kali ya. Iya, masa baru sadar orang sananya. Cek aja di itu. Soalnya ini sih adat sih, sama ini apa, orang Sulawesi itu aku lihat ya, sebagai orang Sulawesi gengsi apa? Gengsinya tinggi banget. Bukan gengsi orang yang nikahnya, justru gengsi yang paling tinggi itu keluarganya. Paham nggak? Kayak apalagi kayak tante-tantenya, nenek-neneknya gitu kan, kayak masa segitu mah, kayak bukan yang seharusnya ikut campur malah ikut campur gitu. Jadi kayak bisa jadi ini loh, bahan pembicaraan, dan itu bisa nyebar kayak gitu. Jadi gengsi sih.
Nah, itu kan Bu, biasanya tuh kalau ada nggak perbedaan misalkan ceweknya yang lulusan SMP, SMA, Ada. S1, Ada. S2, S-teler ya pokoknya S apalah. Itu ada nggak perbedaan uang panainya? Ada. Itu masuk pertimbangan itu, apalagi ditambah lagi marga. Ditambah marga Andi katanya paling itu ya. Ditambah lagi marga, terus ditambah lagi kayak keluarganya, walaupun nggak ada marganya, tapi kalau keluarganya terpandang di kampung itu ya. Itu bisa gitu. Kisaran berapa Bu yang lulusan SMP, SMA sama S1? Nggak tahu lagi Mang. Nggak tahu kalau ini ya, tergantung. Kalau cuma lulusan SMP itu ya paling nggak tahu deh. Nggak tahu, aku belum pernah dengar yang lulusan SMP. Kalau lulusan SMA terus lulusan, kalau cuma lulusan SMA tapi ada andinya, ada keluarganya yang SMA terpandang. biasa deh, yang SMA biasa berapa? Ya 50. 50. Kalau yang S1 umumnya? Ya segitu ke atas, iya. Berapa? Ya 50 ke atas, 70, 80 sampai 100, sampai ada melebihi 100. Kalau yang S2? Ya lebih lagi. Tapi tergantung, balik lagi ke keluarganya. Kalau mau yang sederhana ya itu ini sih Mang. Semuanya itu keputusan dari kedua belah pihak gitu. Jadi enggak, kalau kayak karena pernah nih ada keluarga perempuan ini mau pernikahannya itu yang wah pokoknya gimana gitu. Nah yang keluarga laki-laki ini kayak pengennya sederhana. Nah itu dicari jalan tengahnya tuh. Oh gitu. Jadi beda ya Bu antara yang SMP, SMA sama S1. Seperti ya kalau yang SMP mungkin 40, SMA mungkin 50-an, kalau S1 mungkin 70 sampai 100 ke atas ya. Intinya tuh selama tidak memberatkan laki-lakinya ya segitu. Ya Bu, itu mah bukan tidak memberatkan. Kalau 100 jelas memberatkan itu bagi laki-laki. Enggak. Asli itu memberatkan. Jadi soalnya coba perhatiin deh, yang berita viral itu sampai ada yang ber uang panainya itu, kita lihat keluarga laki-lakinya gimana gitu, kayak keluarga perempuannya gimana, keluarga laki-lakinya juga gimana. Jadi kayak keluarga terpandang ketemu sama keluarga terpandang ya otomatis gede. Pandang-pandangan kan. Keluarga terpandang sama terpandang pandang-pandangan. Iya ya. Iya, jadinya pandang-pandangan dong. Jadi gitu, jadi kita lihat latar belakangnya aja. Makanya sampai viral-viral gitu ya karena ya emang duitnya banyak. Kalau yang itu ya kenapa harus tapi kan udah jadi budaya Bu itu. Budaya bagi orang yang mampu. Tapi misalkan tidak melakukan itu dicibir nggak di masyarakat atau di keluarga atau di mana? Tidak melakukan uang panai. Jadi ibu misalkan lulusan S1 tapi nggak matok uang panai ya, dikasihnya aja sama pihak. Pasti ada, tapi ya itu bodo amat lah. Karena di keluarga, terutama di keluargaku ya, itu nggak gitu sih. Menurut aku, yang aku lihat yang pas nikahan sepupuku kemarin. Nggak terlalu mementingkan uang panai ya? Nggak terlalu mementingkan, tapi menekankan mungkin ya? Iya, terlalu. Harus ya, jadi harus gitu. Tidak terlalu memikirkan. Memang saya akui memang kalau ibu kan pasti tidak memikirkan uang panai. Yang memikirkan kan pihak cowoknya. Iya, kalau ibu kan nggak usah memikirkan uang panai, yang memikirkan pihak cowoknya. Enggak tahu, enggak. Ada juga yang perempuan kayak ya, apa ya? Ya kan gini mungkin, ibu mah tidak memikirkan, ibu hanya menyebutkan, yang memikirkannya pihak cowoknya. Ibu hanya menyebutkan nominal, pihak cowoknya yang memikirkannya dari mana nih uangnya, mau dari mana nih uangnya. Tapi biasanya pihak cewek itu ngebantu. Iya, ngebantunya resolusi pinjaman atau gimana? Gimana itu? Enggak, apalagi kalau ceweknya tuh udah kerja juga, dibantu. Enggak kirain kan ngasih solusi pinjam, ngebantu solusi pinjaman. Ini saya nih ada kenalan yang punya bank ini, dia bisa ngasih pinjaman 100 juta ya. Syaratnya sertifikat rumah ya kan gitu. Bisa. Terus yang digadein maharnya? Iya, rumah, sertifikat rumah. Nanti kan kontrak. Ya seperti itu, dibantu biasanya. Ini sih kayak
nggak selamanya pihak laki-laki aja yang ngeluarin duit, pihak perempuan juga pasti ngeluarin gitu. Kayak 80-20. Jadi 20% dari pihak cewek. Ya tergantung, balik lagi tergantung kesepakatannya gimana. Iya. Jadi intinya berbeda ya Bu antara uang panai yang SMP, SMA sama S1. Makanya itu sebelum itu ada namanya Mapetuada. Apa tuh? Nah, baru lagi nih. Nah, Mapetuada itu kan biasanya awalnya tuh ini pernah dengar istilah kayak ini ya, kayak ayam-ayam. Maksudnya kayak cowoknya dulu itu kalau di Bugis itu mamanuk-manuk. Nah, mamanuk-manuk. Apalagi nih? Iya. Apalagi nih makin bingung nih. Bentar. Mamanuk-manuk itu cowoknya dulu yang datang ke rumah. Iya. Cowoknya dulu. Lamar. Belum, itu masih untuk menyampaikan niat doang tuh, yang cowoknya. Kalau cowoknya sendiri dulu ya, itu menyampaikan niat doang. Nah, habis itu udah kalau respon dari orang tuanya bagus, dilanjut dengan sekeluarga, tapi keluarga inti aja. Keluarga intinya, ibunya, bapaknya, adik-adiknya kayak gitu, itu ke rumah perempuan lagi. Nggak tahu itu istilahnya apa ya, lupa. Nah, itu habis itu kalau udah diterima dengan baik, barulah itu namanya Mapetuada. Mapetuada itu kayak lamaran gitu. Nah, disitulah baru kayak keluarga besarnya laki-laki ketemu sama keluarga besarnya perempuan. Terus ada penengah. Penengah itu bisa kayak ustadz, kayak pokoknya yang imam masjid kayak gitu-gitu. Pokoknya ada penengah biar kayak kalau nggak sejalan nih keluarga keduanya, itu ada yang bisa dimintain solusi kayak gitu. Disitulah dibicarain dari uang panai, acaranya mau gimana, adatnya mau gimana kayak gitu. Jadi Mapetuada itu prosesnya agak lama di situ, karena disitulah semua yang dibicarain lah. Seperti itu. Mantep tuh. Kalau udah dapat kesepakatan, barulah buat kayak itu biasanya kayak ada yang agak sedikit sombong ya? Enggak, maksudnya foto-foto, maksudnya kirain akan sedikit sombong. Agak sedikit sombong ini menandakan bahwa saya udah enggak, itu. Kirain enggak, maksudnya ada foto yang di dekor-dekor gitu lah yang kalau tapi kenapa mesti kayak gini tangannya nih? Enggak ya, orang gini kok. Kenapa harus tunjukin cincin gitu? Ya kan biasanya orang kalau simulasi ini gini. Kalau foto habis lamaran gini. Enggak, kirain itu gimana sih sebelah karena bahwa udah lamaran. Jadi belum? Belum, Mang. Ya. Itu banyak, Bu. Di sini di Sawitan banyak nih. Tenang. Cariin lah. Nah, yang penting uang panainya dulu tuh harus jelas dulu. Enggak. Aku sampai dapat kabar orang di sini tuh katanya ini dulu waktu pertama kali ke sini dapat kabar cerita gini. Orang-orang katanya banyak yang mau ngedeketin, tapi pas tahu aku orang Bugis ya di kepalanya tuh langsung uang panainya tinggi, padahal kayak gimana ya, kayak kenapa nggak nyoba aja dulu gitu, kenapa langsung iya, maksudnya nyoba deketin dulu, kayak cari tahu, kan nggak semua orang Bugis kayak gitu. Berarti pas ini podcast nih, jadi nggak kayak ngasih tahu ke orang-orang bahwa tidak semua orang Bugis itu seperti itu. Iya, emang nggak semua orang Bugis itu seperti itu. Mungkin hanya beberapa lah yang seperti itu ya. Mungkin karena Bu Andin. Karena gitu. sudah ngelihat berita-berita viral itu, jadi pikiran orang-orang tuh orang Bugis seperti itu, padahal enggak semua. Tapi saya tanya nih satu hal lagi, mungkin tanya lagi nih. Pandangan di luar kan seperti itu ya, kalau orang Bugis harus ada panainya. Nah, saya mau tanya, di kampung Bu Andin banyak nggak wanita yang belum nikah, yang usianya udah lumayan agak mungkin 28, 29? Banyak. Ya itu karena uang panai, saya yakin, Bu. Oh iya ya? Iya. Ya, berarti hampir semuanya. Enggak, belum dapet aja. Iya, ya belum dapat yang siap untuk bayar panai itu. Laki-laki yang iya. Banyak. Ya karena itu, Bu. Jadi terkendala dengan panai. Jadi makanya mungkin kabarnya justru bahkan yang S1 lebih banyak lagi daripada yang SMA ya.
Iya. Iya, karena tadi uang mana S1 lebih tinggi dari SMA. Aduh, iya masuk Iya. akal. Bener ya? Iya, salah ibu. Kenapa S1? Harus SMA aja. Biar agak murah uang mananya. Kan gitu. Ih. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu loh. Ya juga ya. Kok aku Iya, baru kepikiran tapi, sekarang? nah itu. Nah, penting kan podcast? Terima kasih, Mang, Iya. telah mengingatkan. Iya, itu harus jadi pertimbangan itu. Aduh. Iya. Iya, udah orang Bugis S1, orang mikir lagi, Bu. Punya marga. Keluarganya. Wah. Iya, Andi. Andi ya? Enggak, tapi aku enggak make itu. Andi juga pakai adiknya. Iya. Enggak. Yang lepas marga. Bapakku. Kenapa? Ya, bapakku enggak mau aja pakai itu. Soalnya bapakku nggak pernah ngelihat bapaknya kan, jadi kayak ya udahlah nggak usah pakai. Tapi di Nissan bapakku tuh ada dipakein itu seperti itu. Bapakku itu bapaknya bapakku itu iya kakek aku itu turunan Bugis Sunda. Bu Mika jadi ke host. Kan jadi nggak kan jadi ke host aja biar berdua tanya-tanyanya. Jadi kakekku itu turunan Bugis Sunda, itu punya marga Andi, tentara. Nah, pas nikah sama nenekku itu nenekku hamil besar, hamilin bapakku, itu pindah tugas ke Siliwangi, Bandung. Nah, habis itu diajak nenekku, tapi nenekku nggak mau. Jadi ya udah ditinggal. Sampai sekarang nggak dapat kabar. Pas abis itu ya udah. Iya, orang Bandung ya kakeknya. Hah? Orang Bandung. Bugis Bandung. Bugis Bandung. Berarti sekarang di Bandung kemungkinan. Ya, bisa jadi nggak tahu. Iya. Seperti itu. Bu Andin tuh berapa bersaudara? 2. Yang cewek cowok ya? Cowok adekku. Iya, berarti cewek sama cowok anaknya. Kenapa, Mang? Kenapa nanya? Enggak apa-apa, nanya aja. Bu Andin bisa bahasa Bugis? Enggak. Enrekang itu sebenarnya lebih ke Toraja. Bisa bahasa Toraja? Enggak. Ini soalnya mirip. Kayak ini gimana? Kayak beda dia gitu di loh, Bugis, bukan nggak Bugis bisa kan. bahasa Bugis. Bugis kan ya itu tadi bahasa kayak manuk-manuk itu bahasa Bugis. Tapi kalau bahasa ininya kalau ditranslatein ya ayam-ayam, maksudnya ya itu manuk itu ayam. Iya tahu, tapi ibu gak bisa bahasa Bugis. Kalau kita manuk burung. Iya, aku tahu itu kalau di Jawa manuk itu burung kan. Tapi ini KW ini Makassarnya. Hah? Bugisnya KW ini gak bisa bahasa Bugis. Iya, gak bisa bahasa Enrekang. Enrekang ngerti aja. Tapi gak bisa. Karena di orang-orang di rumah kalau ngomong ya logatnya aja yang Bugis. Kalau ngomongnya ya kayak iya ji gitu. Pakai imbuhan ada tambahan-tambahannya gitu. Kayak Indonesia lah tapi ada tambahannya. Tambahan kayak gitu lah. Itu contohnya Makassarnya Bugisnya ibu di kampung Bu apa di kotanya? Wah, ini Makassar itu kayak ibu kota Sulawesi Selatan kan? Ya, dari Makassar berapa lama tuh? 4 sampai 5 jam. 5 jam naik? Naik mobil. Itu namanya Kabupaten Enrekang. Nah, di Enrekang lagi aku tinggalnya di kotanya. Kotanya? Di pusat kotanya. Rame Enrekang? Rame nggak kotanya Enrekang? Ya kayak mirip-mirip inilah Parenggean. Wah, Parenggean kecamatan. Ya tapi mirip kayak itu. Kalau di kotanya ya, nggak tahu kalau di daerah itunya. Tapi ada Alfamart? Ada. Indomart? Ada. Bioskop? Nggak ada. Tanyain dong lampu merahnya berapa?
Lampu merahnya berapa? 1. Cuma di perempatan itu aja, pokoknya di kota. Pokoknya kalau udah dapat lampu merah, udah nelpon aja aku. Soalnya rumahku deket banget sama lampu merah. Jadi di Enrekang ini nggak ada bioskop, nggak ada mall, nggak ada. Lampu merah cuma 1, yang banyak pegadaian. 1? Iya bang, sama iya. bang. Iya ya, bang. Iya karena tadi untuk pinjaman uang panai. Yang banyak, jadi bagus ya. Iya, tapi kalau mau ke sana kok nggak ada yang banyak malah bang. Kalau mau ke sana ini ngambil pinjaman dulu. Kalau mau ke sana, Mang. Di sana UMR-nya berapa, Bu? UMR 3 juta. 2 ya. 2 sampai 3 lah. Ya masih besar itu berarti. Iya. Tapi lapangan pekerjaannya kecil. Maksudnya sedikit. Makanya banyak yang merantau. Iya, Ibu juga kan jauh merantau ke sini ya. Iya. Kalimantan. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Udah berapa menit ini? 21 menit. Wah. Terima kasih, Bu, atas Iya, cerita-ceritanya. sama-sama. Jadi saya sedikit agak tahu nih tentang uang panai. Uang panai. Nanti kita Yang cari tahu lagi tentang di luar kebudayaan. sana uang panai horor ya. Padahal Iya. enggak kok. Iya benar, Bu. Sama aja kok sama Jawa. Ya kalau buka tabungan sama-sama ya bisa. Iya kan? Iya, makanya aku bilang. Nah, ini mungkin pesan nih bagi kaum laki-laki yang ingin mendekati orang Bugis bisa tuh nabung bersama-sama. Hilangkan pikiran kalian tentang uang panai itu mahal. Iya. Selama kalian bisa mendekati keluarganya dengan baik, itu pasti nego-negonya pasti itu berhasil. Semangat. Semangat berjuang panai. Siap, Bu. Nanti mudah-mudahan Bu Andi nih setelah podcast ini banyak laki-laki yang daftar, Bu. Karena dia mungkin mau mendekati Bu Andi udah S1 orang Bugis, jadi udah mundur duluan tuh. Nah setelah ada podcast ini mungkin banyak nih laki-laki nih yang berniat nih untuk daftar nih nanti nih daftar jadi tabungan bersama. Tabungan bersama ya boleh bisa. Terima kasih Bu Andin. Nah mungkin di lain waktu kita bahas lagi tentang kebudayaan Bugis dan yang lainnya atau adat-adat orang meninggal atau orang melahirkan itu kan pasti beda adatnya tuh Jawa tuh. Beda. Nah mungkin itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih Bu Andin. Berarti aku harus cari ini ya harus belajar lagi ya tentang Bugis ya. Berarti saya salah mendatangkan narasumber tidak paham tentang Bugis. Aduh. Ya ampun. Salah narasumber ini. Iya ya intinya terima kasih Bu Andin, saya sudah tahu tentang uang panai. Berapa kali? Iya. Soalnya ibu yang udah saya tutup, ibu masih ngajak aja. Udah tutup saya ajak aja. Udah saya tutup ngajak aja. Iya. Jadi guys selesai. Oke. Ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan, Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.